Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Dalam kesempatan kali ini saya akan persembahkan tentang aksi nyata budaya positif. Mari kita simak. Keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah suatu bentuk tata tertib yang akan kalian laksanakan. Ya, hampir sama dengan tata tertib, tetapi keyakinan kelas ini lebih kepada surat pendapat kalian agar kalian dapat sadar untuk melaksanakannya. Dapat ya? Jadi anak-anak dituliskan keyakinan kelas apa yang kamu inginkan di kelas kita. Misalkan kita harus datang tepat waktu atau apa yang ingin kamu laksanakan di kelas kita. Tujuan dari keyakinan kelas ini agar kelas kita ini dapat menjadi kelas yang lebih baik. Ini ada beberapa kertas, silakan ditulis di sini. Nanti ditulis di sini ya. Yang belakang ini ada tempelan, nanti diambil tempelannya. Setelah selesai tulis, baru kalian tempelkan ke papan tulis. Nanti kita baca satu persatu. Sudah paham? Yang sudah dapat kertas silakan ditulis apa yang kalian inginkan di kelas kita. Apakah kalian ingin perubahan yang lebih baik atau tidak? Satu saja nggak apa-apa ya, tulisnya satu saja nggak apa-apa. Tuliskan satu keyakinan yang menurutmu bisa dilaksanakan di kelas kita. Sudah? Silakan tulis. Kalau sudah, silakan ditempelkan di sini. Ya, tempelkan di sini. Sudah, silakan ditempel di sini. Mawar sudah selesai. Silakan ditempel. Dan minum di kelas, setuju? Istirahat tepat waktu, setuju? Menjaga ketertiban. Kalau guru sedang menjelaskan harus tertib, setuju? Membersihkan meja guru dengan bersih. Ya,
bersama. Kemudian menjaga kebersihan kelas sudah, tepat waktu, tugas piket, kebersihan kelas, berangkat tepat waktu, datang, dilarang membuli teman, setuju Kak? Nah, kesepakatan kelas ini nanti akan kita tulis, kita cantumkan di belakang ya. Jangan lupa keyakinan kelas yang sudah dibuat ini, maka harus dilaksanakan dengan penuh sadar dan tanggung jawab. Oke, yang kami hormati Bapak Kepala SDG Doro, Bapak Polres PDI, dan kami hormati Bapak Ibu Saudara. Pertama kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menghadiri acara diskusi nasional budaya positif modul 1.4 dari saya Budaya SPTD JKP Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Untuk ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam acara ini. Pertama, salam bergerak, menggerakkan, di mana saya menjadi guru sekolah ini karena motivasi saya untuk melakukan perubahan. Terlebih dulu, bagi saya bergerak untuk melakukan aktivitas dan bergerak melakukan perubahan yang lebih baik. Kemudian dalam yang pertama, materi yang pertama ini kita sharing saja apa yang sudah saya sampaikan dalam CGP dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, di mana yang pertama ini ada teori dari Dr. William Glaser yang mana ada 4 ilusi guru mengontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid, di mana pada pembelajaran yang telah kita lakukan selama ini murid-murid selalu patuh kepada kita. Padahal itu hanyalah ilusi. Murid itu hanya mengizinkan mereka untuk dikontrol oleh bapak ibu guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dari pengajar. Maksudnya adalah pujian atau kehidupan ini merupakan sesuatu yang baik untuk dilakukan, tetapi ini dalam jangka panjangnya tidak baik karena berupa dari motivasi eksternal. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang salah dapat menguatkan karakter. Ini biasanya kita lakukan ketika siswa kita melakukan suatu masalah atau melakukan kesalahan. Contohnya dia mencuri uang dari temannya, maka kita langsung memberikan bahwa kamu itu salah. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan karena akan berdampak panjang kepada anak tersebut. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ketika di kelas kita menyuruh siswa untuk melakukan tugas piket, mereka harus melakukannya dengan bertanggung jawab. Padahal mereka juga mempunyai hak untuk tidak melakukannya. Ini adalah ilusi dalam teori kontrol oleh Dr. William Glaser. Selanjutnya dalam Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin melakukan perubahan, maka kita harus melakukan perubahan sikap dan sikap perilaku kita. Pada perubahan paradigma belajar ini ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Di mana stimulus respon ini biasanya kita lakukan dalam kehidupan kita dalam pembelajaran di kelas. Misalkan realitas kebutuhan kita sama, padahal dalam teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Guru kelas 1 kebutuhannya akan berbeda dengan guru kelas 3, berbeda kebutuhannya dengan guru kelas 6. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, bahwasanya tujuan aspek belajar ini untuk mendidik anak yang soleh, anak yang cerdas, yang soleh, yang bermanfaat. Kemudian tapi kita melihat bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda pada tujuan sebuah. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Misalkan kita melakukan perubahan dalam kelas
kelas ini saya melakukan suatu perubahan dari UBS kelas. Nah, kita dalam stimulus respon kita berpikir bahwasanya guru itu harus melakukan hal yang sama dengan kita. Padahal untuk UBS kelas itu kita tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Kalau saya menghias kelasnya seperti ini, maka boleh jadi kelas lain akan menghias kelas yang berbeda dengan kelas saya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat dari sebuah kesalahan. Jika anak mencuri, maka dia akan dijudge kamu itu salah. Padahal dalam kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa kamu mencuri? Itu positifnya di situ. Yang keempat ya ini kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Alhamdulillah di SDN Kota ini kita memiliki suatu sistem yang positif, di mana ketika seorang melakukan positif, yang lain mengikuti. Kemudian pemaksaan ada saat rujukan ganda. Pemaksaan ini maksudnya ketika anak tidak mau mengerjakan PR, maka kita berikan hukuman. Di mana ketika tidak mengerjakan PR, maka kita harus mencarikan solusi. Yang mana dalam contohnya kolaborasi dan konsisten menciptakan ide yang baru. Kita harus bertanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa yang bisa kamu lakukan agar PR itu dikerjakan? Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah ini ketika melakukan kesalahan, yang satu berkelahi, yang satu membuat masalah, akhirnya timbul perkelahian. Di mana dua orang ini akan ada yang menang dan yang kalah pada stimulus responnya. Pada teori kontrolnya, ini anak diarahkan untuk agar tidak menang atau kalah, tapi menang. Ketika dia berkelahi, kita tanyakan apa penyebab perkelahian tersebut. Ada kalanya anak ini berkelahi dengan sesuatu yang sepele, maka kita harus menguatkan bahwasanya tidak ada yang salah, nanti semuanya benar. Untuk selanjutnya ini disiplin positif Bapak Ibu. Karena disiplin positif ini dikaitkan dengan adanya tata tertib dan hukuman katanya. Untuk menegakkan suatu aturan maka dibutuhkan suatu kedisiplinan. Nah, disiplin positif ini dalam Piaget Dewata menyatakan bahwasanya adanya self disiplin atau disiplin dari dalam diri. Karena disiplin ini memotivasi dari internal, dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jika kita sudah memiliki motivasi internal, maka apapun yang teman kita lakukan, kita tidak akan terpengaruh dan kepadanya seperti itu. Kemudian jika kita tidak punya motivasi internal, maka kita butuh motivasi eksternal, di mana ada teman yang melakukan suatu disiplin positif, kita mengikutinya. Itu untuk disiplin motivasi eksternal. Dengan tujuan kuliah dari penerapan disiplin ini adalah agar terbentuknya karakter pada siswa, yaitu berdisiplin, santun, jujur, peduli. Nah, karakter ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dilakukan. Sampai disiplin ini karena ingin mendapatkan suatu ujian atau apapun. Kemudian ada pertanyaan, bila ada pertanyaan seperti ini. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang berikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, ini pertanyaan yang ringan, yang sepele, tapi mancep dia saya, dia. Karena ketika kita melakukan suatu disiplin positif, merupakan dan menunjukkan budaya positif, maka kita memerlukan suatu perjuangan pada itu. Ketika melaksanakan itu, motivasi saya untuk melaksanakan disiplin positif itu adalah tanggung jawab saya kepada murid-murid saya. Mereka sudah menunggu saya mulai pukul 6.30 di sini. Iya, saya tidak mungkin mengabaikan mereka. Saya tidak mungkin datang terlambat agar mereka menunggu saya tidak. Dan kedua, integritas kepada sekolah, kepada SDN Kota Bogor, bagaimana SDN ini bisa maju
dengan memimpin guru seperti saya. Yang ketiga ada komitmen menjadi seorang ASN itu adalah pada tepat waktu. Tapi di balik itu nilai kebajikan nilai vital yang ada pada diri saya adalah ketika saya melakukan disiplin positif, ketika saya melakukan perubahan positif, saya bertanggung jawab, saya komitmen, saya integritas, maka Allah yang mengatur segalanya. Allah memberikan rezeki kepada saya, Allah menyiapkan putra di saya, Allah melancarkan segala sesuatu yang ada pada saya. Nah, ini untuk motivasi internal harus ditimbulkan dalam diri Bapak Ibu sendiri. Nah, ini untuk yang khusus dalam bukunya ada sepuluh disiplin, ada 3 motivasi manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Biasanya orang tidak mau ditegur karena ada sesuatu kesalahan. Maka motivasi yang pertama adalah motivasi yang terendah di dalam perilaku manusia. Maka karena mereka melakukan sesuatu memang supaya tidak ditegur. Nah, ini jangka panjangnya akan sangat tidak baik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang, sanjungan, penghargaan atau apapun itu diberikan, yang kedua motivasinya ini akan sangat berpengaruh juga. Karena apa? Hanya mendapatkan imbalan. Jika orang imbalannya hanya itu saja, maka Bapak Ibu guru tidak akan pernah termotivasi dalam dirinya. Ada juga yang lain yang mana Bapak Ibu guru berpikir bahwasanya untuk mendapatkan penghargaan itu dibutuhkan suatu pengorbanan. Saya tidak mau berkorban, saya tidak mau kerja keras, saya cukup begini saja. Itu yang perlu diubah Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa yang nilai-nilai Bapak Ibu ingin wujudkan, apa yang nilai-nilai Bapak Ibu ingin Bapak Ibu inginkan. Yang kedua, untuk membuat disiplin positif ke budaya positif, kita perlu ada ini. Ya, kita adanya untuk penegakan hukum. Itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman ini bersifat satu arah, artinya kita melaksanakan dari guru ke murid saja. Jadi tidak ada belasan. Nah, anak yang pertama datang ke kelas, maka dia tidak boleh masuk ke kelas. Dia harus melakukan membuang sampah ke tempat parkir sepeda atau apapun di dalam dunia. Yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibuat dan sudah disetujui. Pelaksanaan konsekuensi ini akan timbul dengan kesadaran siswa itu sendiri karena mereka yang membuat. Yang ketiga, yang terbaru adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya mereka dapat memperbaiki diri yang lebih kuat. Untuk dihukum oleh penghargaan ada beberapa penghargaan yang menurut saya harus saya sampaikan. Kenapa? Karena ini biasanya kita lakukan dan ini adalah ilmu baru. Ya, ilmu baru ini harus saya sampaikan. Yang pertama, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu jadi tidak selamanya baik. Penghargaan itu juga memiliki dampak yang negatif, dampak yang buruk kepada siswa. Yang pertama pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ketika siswa selalu dihargai, itu nilai 100 dikasih hadiah, nilai 200 dikasih hadiah. Nah, itu nanti dia akan tergantung atas imbalan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi selama tidak ada imbalan, maka dia tidak akan mau melakukannya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Artinya tidak efektif ketika satu anak diberi penghargaan, maka anak yang lain akan iri, apalagi anak yang tidak mampu dalam pembelajaran, maka mereka memendam rasa yang kurang suka kepada anak yang sedang dihargai. Yang ketiga, penghargaan ini merusak hubungan. Hubungan ini ketika dalam kelas, anak-anak yang sudah dihargai itu akan berkompetisi secara tidak sehat, melakukan kebohongan atau apapun hanya untuk menyenangkan gurunya saja, hanya untuk mendapatkan imbalan saja. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya, ketika anak yang pandai dikasih soal, dia akan menjawab cepat.
Tapi anak yang tidak pandai ini akan berusaha untuk mengerjakan, tapi tanpa imbalan. Nah, jangka panjangnya anak yang diberi imbalan dan tidak ini akan berbeda Bapak Ibu. Anak yang diberi imbalan akan terus dan terus mengharapkan imbalan, tetapi yang tidak diberi imbalan akan melakukan perubahan, perbaikan, pembelajaran. Kemudian yang kelima, penghargaan menunjukkan kualitas. Sama dengan tadi. Kalau kualitas biasanya itu ketika orang bisa membuat suatu artikel dalam suatu majalah, dia mendapatkan uang, mendapatkan bayaran dari artikel yang ditulis. Maka ketika tidak ada uangnya, kreativitasnya akan mati atau tidak akan muncul kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan mendukung. Artinya penghargaan ini memang digunakan untuk mendukung anak-anak. Ya. Di mana penghargaan ini akan jauh lebih dampaknya lebih buruk lagi. Ya. Akan anak-anak lebih ingin penghargaan itu terus dan terus. Yang kedelapan ada motivasi dari dalam diri. Ketika motivasi ini dalam diri muncul, penghargaan itu akan dibuat sebagai suatu hadiah. Kalau tidak ada penghargaan, dia tetap akan melakukan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dihubungkan dengan tata tertib Bapak Ibu. Keyakinan kelas juga bisa dapat berkembang menjadi keyakinan sekolah. Satunya keyakinan kelas ini dimiliki oleh semua kelas. Di mana kelas 5B ini membuat suatu keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh semua kelas. Keyakinan kelas ini disusun dengan curah pendapat, artinya berdiskusi dengan musyawarah, di mana peraturan ini yang dibuat ini akan dapat dilaksanakan secara sadar oleh siswa. Ini contoh ada saya tanggapan sudah keyakinan kelas 5B. Yang pertama datang tepat waktu atau jam 7 sudah ada di sini. Mereka yang sudah besar akan timbul suatu protes. Kalau saya tidak terlambat, maka Bapak Ibu guru juga tidak boleh terlambat. Nah, itu yang muncul ketika saya melakukan curah pendapat tentang keyakinan kelas 5B. Tidak boleh terlambat gurunya Bu. Saya sudah datang jam 7 kurang, berarti gurunya tidak boleh terlambat. Dan selanjutnya nanti bisa dibaca di papan ini. Kemudian ada keyakinan kelas ini bisa dikonversikan ke dalam keyakinan sekolah. Mana keyakinan sekolah ini berasal dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian diambil yang baik yang bisa dilaksanakan oleh semua siswa di sekolah, maka akan menjadi keyakinan sekolah. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup ini ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan pokok, makan, sandang, pangan, papan, gitu deh. Ada 3 kebutuhan pokok, kemudian ada kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini adalah kebutuhan untuk melanjutkan keturunan atau kebutuhan berkembang biak. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini biasanya ditampakkan oleh siswa di kelas, di mana ketika di rumahnya dia tidak ada orang tua atau anak yatim piatu tidak ada orang tua dititipkan ke rumah neneknya, biasanya di kelas akan muncul, dia akan mencari perhatian. Saya tak melakukan ini agar guru saya memperhatikan saya tak begini agar temanku memperhatikanku. Itu adalah kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, di mana penguasaan ini adalah misalkan di kelas itu ada pelajar yang suka main volley, maka dia pasti volleynya dulu yang ditambahkan pengetahuannya, misalkan dia senang latihan volley gitu ya, jadi fokusnya ke volley, tapi pelajaran lain dia akan mengabaikan. Itu selalu saya sampaikan bahwasanya ketika kamu sudah di masyarakat, kamu harus perlu ilmu yang lain, tidak harus ilmu olahraga saja. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan, dimana kalau di dalam kelas kebebasan ini biasanya anak-anak saya selalu menyampaikan ketika mau pembelajaran mulai, mau pelajaran apakah kamu hari ini ada pelajaran bahasa Jawa dan matematika, apa yang akan mereka pilih? Mereka pasti akan memilih bahasa
kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu juga pasti merasa bahwasanya di dalam kelas kadang ada anak yang selalu rame, ya, selalu utak-utak pensil sama kertas gambar. Gurunya menerangkan, tapi dia senangnya menggambar, mendengarkan sambil menggambar. Ini adalah kebutuhan untuk merasa senang kok. Nah, kita SDN Ponorogo sudah melakukan coding class, itu juga sudah memberikan kebutuhan untuk siswa kesenangannya. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Ini ada 5, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Yang pertama yakni penghukum. Kalau penghukum ini kita biasanya menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Kamu itu salah, menunjuk-nunjuk lah, itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Apakah baik? Nah, tidak baik, karena hasilnya itu anak akan marah. Setelah kita menghukum, anak akan marah. Dalam ini juga anak merasa dendam, agresif, sepeda motor itu dari agresif. Nah, itu akibat dari kita bersikap sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini biasanya menggunakan keheningan atau tidak nyaman atau rendah diri. Anak itu mengakui kamu itu kok yang terlambat, ya. Omongannya halus, tapi langsung cacat. Hasilnya anak akan selalu bersalah, akan menjadi orang yang tidak baik. Yang ketiga ada posisi sebagai teman. Teman ini biasanya tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Ayolah kamu lakukan ini, kamu kan sudah janji kepada guru untuk tidak terlambat. Nah, itu teman. Hasilnya anak-anak bagaimana? Senang, akrab, tapi yang tidak baik adalah anak akan bergantung kepada pertolongan kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau ini artinya mengawasi. Kita hanya mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisinya ini biasanya didasarkan dengan konsekuensi yang telah disepakati, atau ada konsekuensi kelas, konsekuensi sekolah. Ketika sudah kita tetapkan, kamu masuk pukul 7, kamu datang terlambat, maka kamu harus membuang sampah ke tempat sana, tempat pembuangan sampah akhir. Hasilnya bagaimana? Kalau kita sebagai pemantau, hasilnya kita akan memenuhi konsekuensi yang telah kita sepakati bersama. Yang terakhir adalah posisi paling bagus, yaitu posisi manajer. Dimana ketika ada masalah, kita menganalisis kebutuhan siswanya. Di sini kita itu membuat konsekuensi dan berkolaborasi. Kita menanyakan kepada siswa keyakinan apa yang sudah kamu lakukan. Sehingga bagaimana siswa akan sadar dengan kesalahan, konsekuensi, dan bertanggung jawab. Kemudian ini ada segitiga restitusi, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Namanya segitiga, ya berarti segitiga. Segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Ada tindakan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Di mana validasi tindakan yang salah ini menanyakan masalah kepada siswa. Masalah apa sih yang terjadi? Saya tidak ingin mencari-cari kesalahan. Yang kedua adalah menstabil. Yang pertama itu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini, yang pertama menstabilkan identitas. Kita ketika ada siswa yang bermasalah, kita biasanya kan langsung menanyakan masalah apa yang terjadi. Kamu mencuri uang, kamu salah, kamu harus mengganti uang. Nah, itu sebenarnya salah, sebenarnya tidak tepat untuk dilakukan tindak benar. Jadi segitiga restitusi ini memberikan pilihan penyelesaian masalah. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita akan menanyakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Maksudnya menstabilkan ini agar anak-anak itu tidak merasa bersalah terlalu dalam. Ketika anak-anak itu datang terlambat, maka kita malah saya juga dulu sering terlambat. Saya SD
bagaimana cara kita memperbaiki itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan, kita akan bertanya, kenapa melakukan itu? Kamu pasti punya pada dirimu sendiri, karena kamu telah mengikuti sesuatu yang penting buatmu. Artinya kalau misalkan dia datang selamat karena saya harus mengurusi anak saya dulu, saya harus mengurus ini dan itu. Nah, biasanya ini jadikan sebuah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa yang kita dengan kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi ketika kita melaksanakan pendidikan institusi, maka siswa itu akan tidak menjudge dirinya itu sebagai seorang yang salah, tapi akan memperbaiki suatu salah. Demikian Bapak Ibu, diskriminasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Suratul Hikmah. Saya guru PAI SDN Ponorogo. Dari diseminasi positif yang sudah disampaikan oleh Bu Darmi, kemarin saya sudah mendapatkan bahwasannya menjadi seorang guru itu harus berpikir kreatif dan positif. Gimana itu? Yang mana ketika anak melakukan kesalahan bukan berarti kita harus membentak ataupun memarahi, tetapi kita harus memberitahu dulu, memberi peringatan dulu, dan kita memberi pendekatan terhadap anak tersebut sehingga anak itu mendengarkan kita dengan baik dan benar. Dan kita harus positif thinking bahwasanya anak itu akan berubah sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan kepada anak tersebut untuk berubah. Sekian.